Halo dan selamat datang. Pernah nggak sih Anda membaca sebuah teks kuno atau kitab suci gitu ya, terus tiba-tiba Anda merasa kayak ada makna tersembunyi di baliknya. Sesuatu yang bikin para ahli kebingungan selama berabad-abad. Ya, semacam teka-teki teologis yang sengaja ditinggalkan untuk dipecahkan oleh generasi berikutnya, kan? Tepat banget. Dan itulah yang akan kita bedah hari ini. Eksplorasi mendalam kita kali ini akan membedah sebuah transkrip ceramah YouTube yang sangat menarik dari kanal The Mahdi Has Appeared. Judulnya Awan Hitam atau The Black Cloud. Misi kita hari ini adalah memecahkan misteri di balik sebuah ayat spesifik dari surah Al-Baqarah. Betul, ayat yang mempertanyakan apakah mereka menanti kedatangan Allah kepada mereka dalam naungan awan bersama malaikat? Nah, itu dia. Bagaimana mungkin Tuhan turun pakai awan? Tapi sebelum kita masuk terlalu jauh, mungkin kita perlu luruskan dulu posisi kita di sini. Tentu. Penting untuk diingat oleh Anda yang mendengarkan bahwa sumber yang kita bahas ini berisi penafsiran teologi spesifik dari sudut pandang esoterik Islam, khususnya tradisi Syiah. Dan narasi ini juga banyak mengutip teks-teks Kristen serta Yahudi. Jadi ini lintas agama ya bahasanya? Benar sekali. Dan eksplorasi kita di sini sepenuhnya netral. Kita tidak memihak, tidak juga mendukung pandangan agama tertentu. Kita murni membedah narasi dan simbolisme yang ada di dalam dokumen ini sebagai sebuah kajian ilmu pengetahuan dan arsitektur pemikiran. Oke, mari kita bedah ini. Karena kalau kita perhatikan tradisi Abrahamik, gambaran tentang Tuhan atau entitas ilahi yang turun dari awan itu sering banget muncul. Sangat konsisten, bahkan lintas kitab suci. Iya kan? Misalnya di Injil Markus bab 14, di situ ada momen ketika Yesus ditanya apakah dia Mesias, dan dia bilang bahwa mereka akan melihat anak manusia datang dengan awan-awan di surga. Yang mana itu langsung memicu reaksi keras pada masa itu. Sangat keras. Terus ada lagi di Mazmur atau Psalm 97, visualnya lebih ekstrim lagi. Tuhan digambarkan dikelilingi awan dan kabut pekat, ada api yang mendahulunya, kilat menerangi dunia. Ini kan bukan awan putih yang tenang gitu ya? Betul. Dan menurut sumber kita, para rabi Yahudi kuno sebenarnya sudah menyadari bahwa ini bukan bicara soal cuaca. Kalau kita lihat teks dari Yehezkiel bab 38, lalu Yesaya 60, dan surat Ibrani pasal 12, kata awan di situ sebenarnya adalah sebuah kiasan. Kiasan atau alegori untuk apa tepatnya? Untuk kerumunan besar, banyak orang, atau sebuah pasukan raksasa. Surat Ibrani bahkan menggunakan frasa awan saksi yang begitu besar. Jadi, saat kitab Wahyu pasal 1 menyebut tentang kedatangan bersama awan, penafsiran sumber ini menegaskan bahwa itu bukan berarti turun dari uap air di langit secara harfiah. Melainkan datang bersama pasukan pendukung yang sangat masif. Tepat. Awan adalah metafora untuk armada manusia. Ini menarik banget, karena argumen ini langsung menjawab kebingungan para ulama arus utama selama lebih dari 1000 tahun. Kebayang nggak sih debat mereka? Pasti sangat rumit, karena berbenturan dengan logika dasar teologi. Iya kan, Tuhan itu zat yang absolut, tidak terikat ruang dan waktu. Kalau dia tidak butuh ruang fisik, bagaimana mungkin dia bisa datang dan pergi menumpang gumpalan awan? Itu kan kontradiksi logis. Dan itulah yang dijelaskan oleh Imam Ahmed Al-Hasan dalam kitab Monotheism yang dikutip oleh sumber kita. Beliau menyoroti bahwa karena kebingungan itu, para ulama seringkali mencoba memelintir atau merevisi makna aslinya. Oh, dengan cara menambahkan kata-kata yang sebenarnya nggak ada di teks asli ya? Benar, mereka menyisipkan kata perintah. Jadi mereka menafsirkannya sebagai perintah Allah yang datang, bukan Allah itu sendiri. Padahal, dalam kacamata esoterik ini, kedatangan Allah itu merujuk pada sesuatu yang jauh lebih membumi namun tetap sakral. Yaitu turunnya representasi Allah di bumi. Tepat sekali. Representasi absolutnya seperti Nabi Muhammad atau Imam Ali, karena mereka membawa otoritas penuh dari Tuhan, kemunculan mereka bersama pasukan atau awan pendukungnya, itulah yang disebut sebagai kedatangan Allah dalam teks tersebut. Disinilah ini menjadi sangat menarik, karena kalau awan ini adalah pasukan atau kumpulan orang percaya, sumber ini juga membawa kita ke konsep waktu yang bisa dibilang nggak biasa. Ya, mereka menolak konsep sejarah yang linier dan lurus. Betul. Berdasarkan teks yang disebut Hadis Abdullah, sejarah manusia itu ternyata beroperasi dalam sistem siklus atau putaran. Putaran inkarnasi yang terus berulang. Iya.
Dan disebutkan bahwa dari zaman Adam sampai siklus-siklus terakhir, orang yang percaya dan yang tidak percaya itu hidup berdampingan. Mereka saling kawin campur. Menciptakan garis keturunan yang bercampur baur secara spiritual. Tapi, di putaran terakhir ini, semuanya berubah. Sumber kita bilang, garis keturunan ini akhirnya dimurnikan. Jadi orang percaya hanya akan melahirkan orang percaya, dan sebaliknya, kelompok yang tidak percaya hanya akan mewariskan keturunan di golongan mereka sendiri. Pemurnian absolut ini esensial, karena ini menjadi persiapan untuk sebuah benturan final, sebuah pertempuran epik yang secara spesifik disebutkan berlokasi di wilayah Efrat atau dekat Kufa. Dan skala pertempuran ini gila banget kalau kita bayangkan. Karena iblis, yang katanya diberi penangguhan waktu sampai hari yang ditentukan, akhirnya muncul. Dan dia tidak datang sendirian. Nggak sama sekali. Dia membawa barisan pengikutnya dari seluruh rentang sejarah. Bayangkan teks ini bilang ada Kaisar Romawi, Pontius Pilatus, Yudas Iskariot, Namrud, Firaun, sampai Haman. Semuanya kumpul di satu medan. Sementara di sisi lain, pasukan mukmin dipimpin oleh tokoh-tokoh besar lintas zaman juga. Ada Salman, para nabi kuno, dan orang-orang suci. Ini kayak semua utang sejarah umat manusia ditarik ke satu titik kumpul untuk diselesaikan sekaligus. Terus momen puncak pertempurannya itu dideskripsikan dengan sangat detail dan dramatis. Pasukan mukmin diceritakan terdesak hebat kan? Iya, mereka sampai mundur sejauh 100 kaki, bahkan beberapa dari mereka kakinya terprosok masuk ke lumpur sungai Efrat. Nah, di momen paling kritis itulah, ayat tentang Allah turun dalam naungan awan tadi benar-benar terjadi secara fisik. Tapi wujudnya adalah Nabi Muhammad yang turun membawa tombak dari cahaya. Tepat, kilatan cahaya itu langsung menghancurkan mental iblis. Dia ketakutan, berbalik arah untuk kabur, sementara pasukannya kebingungan. Tapi pelariannya gagal. Dia ditikam tepat di antara tulang belikatnya. Sebuah resolusi yang sangat final. Dan yang mengejutkan adalah apa yang terjadi setelah debu pertempuran itu mereda. Teks ini menyebutkan bahwa kekuasaan di bumi kemudian dipegang oleh Al-Mahdi dan keturunannya. Selama 44.000 tahun. Angka yang luar biasa panjang. Sangat panjang. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, semua peristiwa ini, dari siklus sejarah sampai pertempuran epik tadi, ternyata tunduk pada satu hukum kuno. Hukum hermetik yang terkenal itu ya? Betul sekali. As above, so below. Seperti di atas, begitu pula di bawah. Ini adalah prinsip bahwa apa yang terjadi di langit adalah cerminan dari struktur spiritual di bumi. Dan analogi yang mereka pakai untuk menjelaskan hukum ini sangat dekat dengan keseharian kita. Ada cerita tentang percakapan antara Imam Ja'far al-Shadiq dan seorang bernama Mufaddal. Mereka membahas soal matahari dan awan. Bahwa awan di langit itu sebenarnya berfungsi sebagai hijab atau kerudung penutup. Ya, dan matahari itu melambangkan imam, pemimpin spiritual. Meskipun matahari tertutup awan mendung yang gelap, bumi kan nggak langsung mati kedinginan. Kita tetap dapat cahaya dan kehangatannya. Sama halnya dengan sang imam, meskipun beliau berada dalam status kegaiban atau okultasi tersembunyi dari pandangan publik, otoritas dan panduannya tetap beroperasi menjaga keseimbangan peradaban. Nah, terus siapa awannya? Mengutip riwayat dari literatur ini, 313 sahabat Mahdi itu diibaratkan seperti awan musim gugur yang tersebar. Awan musim gugur yang punya karakteristik bisa berkumpul dengan sangat cepat. Iya, teksnya bilang mereka bisa berkumpul hanya dalam waktu 1 jam. Jadi merekalah formasi awan hitam tersebut. Dan penerapan hukum as above, so below ini ternyata melangkah jauh lebih dalam lagi. Mereka memperkenalkan konsep tentang hierarki kosmik atau pangkat, yang dalam bahasa teksnya disebut mekam. Mekam ini berlaku untuk semua hal di alam semesta kan? Untuk segala sesuatu tanpa terkecuali. Dari benda mati, seperti mineral, emas memiliki derajat di atas perak. Di dunia hewan, singa berada di hierarki atas, sementara kuda di bawahnya, dan anjing di bawah kuda. Status manusia di masyarakat juga masuk ke hitungan mokam ini. Kaya, miskin, orang merdeka, atau budak, semuanya dipetakan bukan sebagai kebetulan sosiologis, tapi struktur spiritual. Bahkan segala fenomena alam dan kosmik,
seperti guntur, kilat, atau bintang-bintang, itu diyakini memiliki padanan manusia secara spiritual yang berjalan di bumi. Contoh dari sumber kita ini agak bikin merinding sih. Ada seseorang bernama Rad, yang artinya guntur, dari kelompok awan hitam. Teks itu mendeskripsikan ketika dia bicara di televisi, suaranya benar-benar menggetarkan hati banyak orang persis seperti guntur. Sementara anggota yang lain digambarkan mampu menyerang dengan argumen yang presisi dan mematikan, layaknya sambaran kilat. Jadi, fenomena cuaca itu sebenarnya adalah karakter dan agen spiritual manusia. Nah, lalu apa arti dari semua ini buat Anda yang sedang mendengarkan? Ini pertanyaan yang sangat relevan untuk dibawa ke kehidupan nyata. Pernah nggak Anda lagi jalan terus melihat seseorang berbicara sendiri? Atau mungkin nggak usah jauh-jauh Anda sendiri sedang berbicara di dalam hati, berdebat menentukan pilihan, seolah ada dua orang di kepala Anda. Psikologi modern biasanya menyebut itu sekedar monolog internal. Tapi sumber kita ini membedah hal itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Ya, teks ini menjelaskan bahwa sama seperti setan atau jin yang bisa membisikkan pikiran buruk yang sering kali kita kira itu adalah pikiran kita sendiri, Ada juga manusia-manusia spiritual dari kutub sebaliknya. Manusia dengan derajat makam yang sangat tinggi. Entitas tak kasat mata ini bisa berjalan melintasi dimensi kita tanpa terlihat oleh mata telanjang. Tugas mereka adalah membisikkan petunjuk, menginspirasi ide-ide brilian, dan secara harfiah berbicara kepada mereka yang sensitif secara spiritual. Mereka ini penolong rahasia. Bayangkan skenario mencekam yang diceritakan di teks kita. Anda lagi sendirian, nyetir di malam hari, lalu terjadi kecelakaan hebat. Kondisi Anda kritis, Anda hampir binasa. probabilitas untuk selamat nyaris nol. Tiba-tiba, seseorang muncul entah dari mana. Dia narik Anda keluar, menyelamatkan nyawa Anda. Dan begitu Anda sadar dan mau berterima kasih, orang itu menghilang begitu saja tanpa jejak. Membuat Anda berpikir keras apakah orang itu baru saja turun dari langit atau muncul dari dalam aspal bumi. Sumber kita dengan tegas menyatakan bahwa entitas-entitas penolong ini benar-benar ada. Dan mereka beroperasi secara aktif namun tersembunyi di sekitar kita. Dan betapa dekatnya operasi mereka ini tergambar jelas dari sebuah pesan emosional yang disampaikan oleh Imam Ahmad Al-Hasan. Beliau mengatakan, Kutipannya sangat menyentuh. ya, beliau berkata, "Saya tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun sejak lahiranmu. Saya telah banyak berbicara denganmu, duduk bersamamu, makan dan minum bersamamu, tetapi kamu tidak menyadarinya. Saya lebih dekat daripadamu daripada urat lehermu." Gila ya, ini benar-benar merombak cara kita melihat dunia. Kalau kita simpulkan esensi dari semua eksplorasi kita hari ini, absennya sosok pembimbing ilahi secara fisik itu ternyata bukanlah sebuah keheningan. Sama sekali bukan keheningan. Itu adalah sebuah bentuk tata kelola peradaban yang beroperasi dari balik layar. Ada satu hadis klasik dari Jabir Al-Ansari yang dikutip di akhir argumen mereka. Beliau mengibaratkan bahwa pengikut akan terus mendapatkan manfaat dari imam yang tersembunyi. Persis seperti manusia yang terus mendapat manfaat dari matahari, meskipun ia tertutup awan mendung yang tebal. Awan tidak mematikan matahari. Awan hanya menyaring intensitasnya agar sesuai dengan kapasitas bumi. Ini saatnya kita mengajak Anda merenungkan hal ini. Setelah mendengar semua rincian tadi, coba lihat sekeliling Anda. Mungkin alam semesta ini jauh lebih hidup, jauh lebih berinteraksi dengan kita daripada yang terlihat oleh mata. Awan di atas sana mungkin bukan sekedar uap air yang berkondensasi. Dan suara batin yang sering berdebat dengan Anda saat Anda harus mengambil keputusan penting, mungkin bukan sekedar monolog dari sel-sel otak Anda. Nah, sebagai penutup, ada satu pemikiran provokatif yang ingin kita tinggalkan untuk Anda pikirkan setelah sesi ini selesai. Jika sumber-sumber kuno ini memang benar, bahwa dialog batin kita sebenarnya adalah percakapan dua arah dengan pengaruh spiritual eksternal, pertanyaannya adalah ini. Lalu seberapa banyak dari apa yang selama ini bangga kita sebut sebagai intuisi manusia murni atau pikiran bawah sadar kita, yang pada kenyataannya adalah pesan langsung dari kekuatan yang bersembunyi di balik awan realitas kita sendiri? Sebuah pertanyaan yang pasti bikin kita overthinking malam ini. Terima kasih sudah menemani eksplorasi mendalam kita. Sampai jumpa di pembedahan teka-teki berikutnya.